Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji PBG BITS 3 tahun 2025, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi SPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 01 Diponegoro Wuluan, Jember. Saya adalah mahasiswa PPG BITS 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011121168. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG BITS 3 tahun 2025. Tanggal 9 September tahun 2025 di kelas 3 dengan tema munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bapak mau berdiri dulu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kalau ketika saya bertanya seperti ini, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa pahami? Saya lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi ya seperti itu. Kemudian di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nanti ketika Bapak bilang namanya, sampai bilang hadir dan hadiroh. Pertama yaitu Silvi, Hadirah, Serin, hadirah, Mita, hadirah, Intan. Jadi yang tidak masuk siapa? Fatia. Baik, dimohon untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu karena Bapak akan memberikan sebuah permainan ya, yang mana nanti biar otak kalian itu encer, biar tidak ada puyeng-puyengnya otaknya ya. Oke. Sudah siap semua? Oke. Ketika saya bilang tepuk 1, prok, tepuk 2, prok, tepuk 3, prok, dan seterusnya. Oke, siap ya? Siap. Mulai, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih. Oke, alhamdulillah semangat belajarnya kalian luar biasa saat ini. Saya akui jempol ya. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menanyakan mengenai tentang materi yang kemarin. Kira-kira ada yang tahu materi kemarin? Yang tahu? Angkat tangan. Indahnya kehidupan bermakna yaitu iman, Islam, dan ihsan. Oke, bagus sekali. Jadi materi kemarin mengenai tentang keindahan bermakna baik ihsan, Islam, dan iman. Baik. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian akan melihat dan menyimaknya dengan seksama.
Lu siapa sih? Macet banget. Gue juga tanyakan sama Babi, udah satu aksi. Di dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Oke, baik. Jadi tadi Bapak menayangkan sebuah video. Kira-kira apa yang kalian ketahui? Yang pertama yaitu pertanyaan dari Bapak. Apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Yang nomor dua, apa pesan hikmah yang dapat kita ambil dalam video tersebut? Ada yang mau tanya? Ya, Kak. Jawab. Dari video tersebut membahas bagaimana sikap munafik dan hati yang keras bisa menghalangi seseorang untuk berkembang, berbuat baik, dan atau menerima kebenaran. Oke, bagus. Untuk pertanyaan nomor dua, siapa yang Saya, jawab? Pak. Silakan. Ada lima. Ada lima. Yang pertama, kejujuran dalam hati dan perilaku. Yang kedua, terbuka terhadap kebenaran dan nasihat. Terus? Yang ketiga, jangan biarkan kesombongan atau ego menguasai hati. Oke, baik. Jadi dari hikmah video tersebut bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu bersikap jujur. Agar apa? Agar kita tidak dianggap oleh orang lain orang yang tidak bersikap tercela. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu mampu menganalisis makna munafik dan keras hati berdasarkan studi kasus yang diberikan serta memahami penyebab dan ciri-cirinya dengan benar. Kemudian nomor dua, mampu menyajikan solusi kreativitas untuk menghindari perilaku munafik dan keras hati serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Tugasnya kalian adalah kalian harus memahami terlebih dahulu tentang studi kasus yang saya paparkan di depan. Kemudian nanti setelah kalian sudah memahami tersebut, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan terkait tentang studi kasus yang saya paparkan. Bisa dipahami? Langsung dipahami terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini Bapak akan menunjuk ya dari kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi satu kelompok itu ada empat anak. Ya, nantinya kalian akan berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tayangkan di PPT ini. Baik, bisa dipahami? Baik. Sekarang kalian sudah membagi sebuah kelompok. Jadi satu kelompok ada empat anak. Lanjut. Ya, di sini Bapak akan memberikan soal diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nanti setiap kelompok ya nanti berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan apa hasil yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang Bapak paparkan terhadap kalian. Bisa dilanjutkan diskusinya. Ada kesulitan? Tidak. Yang ada kesulitan bilang ya. Benar ya? Nih. Nanti kalau seandainya kebingungan, kalian bisa mengambil di internet, bisa mengambil di buku LKS ataupun sumber-sumber lainnya. Jadi nanti tidak usah bingung, kalian bisa mengambil dari internet dan buku LKS.
Jadi media yang ada di sekitarmu bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Ada kesulitan? Oke, bisa dilanjutkan diskusi. Baik, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang waktunya setiap kelompok harus bisa mempresentasikan di depan kelas. Mungkin ada yang bisa mempresentasikan di depan? Saya Pak. Kelompok mana ini? Satu. Silakan maju ke depan. Ya, perwakilan saja. 2 cukup, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Frida Taluk dan di sini saya bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Frida. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami menjawab soal nomor 1, yakni apakah Rizal termasuk munafik atau keras hati, dan jelaskan alasanmu. Menurut kelompok kami, perilaku munafik Rizal itu terlihat jelas dalam tindakannya yang bertentangan dengan perkataan dan penampilannya. Dan sifat munafik Rizal ini meminta bertujuan pada citra palsu. Kenapa kok bertujuan pada itu? Karena Rizal menjaga. Kesimpulan dari jawaban kami, Rizal itu memiliki 2 sifat yang kurang baik, yakni munafik dan keras hati. Munafik dalam tindakan, yakni bermuka 2 dan suka menghasut teman-temannya, dan keras hati dalam respon, menolak teguran dan selalu membantah. Tidak, Pak? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coplos tutup. Baik, dari presentasi tadi bahwasanya sikap Rizal memiliki 2 sifat perilaku, yaitu sifat munafik dan keras hati. Ya, kemudian dari presentasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Aluf, ya, itu nanti kalian ada yang ditanyakan kira-kira? Ada. Ya, silakan. Ya, Enggak? bagaimana solusi agar perilaku munafik dan keras hati tidak tercemar pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih jawabannya. Perwakilan dari kelompok kami akan Bisa berdiri Mbak Aluf untuk menjawab. Ya, saya akan menjawabnya. Tentu saja bagaimana solusi Agar perilaku munafik dan keras hati tidak tercemar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dari perbuatan munafik dulu dan Mungkin sudah cukup? sudah. Oke, mungkin dari kelompok 4 bisa dipahami mengenai jawabannya? Oke, baik ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan terkait tentang munafik. Nah, jadi menanggapi yang tadi dipresentasikan oleh Mbak Aluf tadi, saya menanggapinya bahwasanya sifat munafik, sifat keras hati itu yang dilarang oleh agama. Karena kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tercela agar hidup kita tenang dan aman. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang sifat munafik dan keras hati. Munafik adalah sikap seseorang yang menampakkan kebaikannya di luar tetapi menyembunyikan keburukannya dalam hatinya. Jadi contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Aluf bahwasannya sifat munafik adalah orang yang bermuka 2. Awalnya itu baik, ternyata di belakangnya buruk. Itu merupakan sifat munafik. Kemudian sifat keras hati adalah sikap batin yang tindakannya menerima kebenaran, nasihat atau teguran. Dan orang keras hati itu sulit untuk berubah menjadi lebih baik meskipun ia tahu nasihat itu baik atau untuk dirinya.
Bahwasanya sifat keras hati adalah sifat yang tidak dilakukan pada setiap orang, yang mana orang itu ketika di sosial itu buruk. Jadi antar sesama kerabat-kerabat kita yang dekat dengan kita itu nanti akan menghasilkan suatu keburukan ketika memiliki sifat keras hati. Yang terakhir yaitu solusi agar kita terhindar dari munafik. Yang pertama yaitu berlatih untuk bersikap jujur. Yang kedua yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah, yaitu kita harus menyikapi ataupun mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Belajar menerima nasihat. Jadi ketika kita dinasihatin oleh orang lain, maka kita harus menerimanya dengan baik, jangan sampai keras hati. Kemudian yang terakhir mencari solusi dan mengambil keputusan secara mandiri. Jadi kita harus mencari solusi dengan mandiri, dengan kepala dingin, agar hati yang kita miliki biar tenang dan aman. Oke, baik. Di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas buat kalian, yaitu kalian nanti merenungkan apa yang telah disampaikan oleh presentator tadi. Nanti sama merenungkan dan tuliskan satu hal yang kalian pelajari pada materi hari ini. Ini Bapak akan membagikan sebuah kertas refleksi ataupun lembar refleksi untuk tugas kalian dan untuk merenungkan dan menuliskan hasil rangkuman dari materi yang Bapak saya sampaikan. Kemudian kalian nanti merangkum materi yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian nanti setelah merangkum, kalian per individu nanti Bapak kasih tugas, ya. Soalnya yaitu ini, bagaimana cara saya untuk menghindari sifat munafik dan keras hati dalam keseharian saya. Jadi nanti tugas individu nanti dilakukan dan dikerjakan di rumah masing-masing. Itu tugasnya kalian untuk menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Ya, mungkin dari materi yang Bapak sampaikan kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Jadi mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah ilmunya. Amin. Oke. Sebelum materi kita selesaikan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi manfaat dan barokah. Membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.